أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Yang kami hormati para pengurus masjid, para sesepuh, para ustadz, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat isya dan salat tarawih berjamaah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di kesempatan kali ini Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita pertolongan untuk bisa berada di tempat yang mulia ini. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, ya, bukan karena kita soleh juga, tapi semata-mata ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara kawan-kawan kita yang mungkin masih sehat, yang mungkin masih punya kesempatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Mungkin mereka tidak berada di sini. Atau barangkali juga ada yang sakit, dia tidak ditolong untuk bersama-sama kita di sini. Jadi semata-mata itu adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur atas hidayahnya, kita bersyukur atas pertolongannya. Seperti yang tiap hari kita panjatkan, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 17 kali sehari minimal, ya. Di samping itu juga kita menjaga dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah kami dalam agamamu. Itu adalah doa kita untuk tetap menjaga istiqomah dalam hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah Islam, Nabi yang membawa ajaran Quran yang sampai kepada kita. Yang seandainya Nabi tidak sampaikan, maka kita tidak bisa menikmati ajaran Islam sampai saat ini. Maka banyak-banyak kita untuk bersolawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beruntung kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, karena kita bisa menikmati membaca Al-Quran, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat yang luar biasa, ya, yaitu mukjizat Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Kalau tahap pertama itu Al-Quran turun secara langsung semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit pertama. Setelah itu turun berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kalau digenapkan 23 tahun namanya. Turun dari awalnya Islam Iqra sampai terakhir, sampai terakhir itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jangka waktu seperti itu. Nuzulul Quran, nuzul itu asalnya dari nazala yanzilu, nuzulan atau nazala. Artinya adalah turun. Al-Quran adalah Quran atau bacaan yang berarti firman dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun secara berangsur-angsur dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian Quran diturunkan di waktu yang mulia juga, yaitu di bulan Ramadan. Selain itu
disampaikan kepada orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian diantarkan oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril gara-gara dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu diangkat menjadi pemimpinnya para malaikat. Dia dijuluki Ruhul Amin. Karena malaikat menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpinnya para malaikat yang dinamakan Ruhul Amin. Maka di surah Al-Qadar itu disebutkan ruh di situ. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikatu, turun para malaikat-malaikat, war-ruhu fiha, dan ruh ini disebutkan adalah malaikat Jibril, sebutkan saat sendiri Ruhul Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada orang yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan perantaran semua yang istimewa-istimewa itu, berarti ada sesuatu yang istimewa yang ada di dalam Al-Quran itu. Inilah yang seharusnya atau selayaknya kita pelajari betul. Ada sesuatu yang istimewa. Al-Quran membuat Islam, Al-Quran membuat masyarakat yang dulunya jahiliyah, dahulunya diapit oleh dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Di situ masyarakat Arab, Saudi Arabia atau Arab dahulu itu masih jahiliyah. Dulu belum Saudi Arabia, masih Jazirah Arab, itu masih jahiliyah, tidak mengenal tulisan, masih ummi. Seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Jadi Al-Qur'an ini disampaikan kepada nabi yang ummi, yang enggak bisa baca, yang tidak bisa nulis, masyarakatnya jahiliyah. Dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu 23 tahun, itu bisa merubah dari masyarakat yang paling terbelakang sendiri di antara dua kerajaan yang besar, Persia dan kerajaan Romawi, menjadi kerajaan atau menjadi peradaban Islam yang menghuni dua-duanya gara-gara Al-Quran. Maka ini yang perlu kita gali lagi, diri kita masing-masing. Ternyata begitu besar perannya Al-Quran dalam kehidupan seseorang jika Al-Quran itu benar-benar diterapkan. Banyak sekali keistimewaan Al-Quran. Ada, kalau dulu pernah juga bertanya gitu ke dalam diri sendiri, dan ini juga pernah ditanyakan oleh Ustadz, namanya Ustadz Umar Mita. Dia pernah menanyakan, kalau Nabi Sulaiman itu mukjizatnya bisa berbicara dengan binatang, dengan jin, dengan makhluk-makhluk lain. Nabi Musa bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal, bisa menyembuhkan orang buta. Tapi kok Nabi Muhammad itu hanya kitab? Kok hanya kitab sih? Nah, ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut, ternyata mukjizat yang paling besar di dunia ini adalah mukjizat Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena seandainya kalau dulu Nabi Sulaiman atau Nabi Musa alaihissalam itu diberikan mukjizat yang sekali itu saja, untuk misalnya membelah lautan, saat itu
masih kelihatan. Tapi kalau saat beliau tidak ada lagi, tidak berfungsi lagi. Misalnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Ya saat itu saja, saat masih hidup beliau bisa, tapi setelah meninggal sudah tidak bisa lagi. Saat diangkat sudah nggak bisa lagi ada di dunia. Tapi untuk kita Al-Quran itu dari awal Nabi menerima wahyu sampai sekarang itu masih berupa mukjizat, dan itu semuanya masih memiliki pahala, masih memiliki, kalau diamalkan, dipegang oleh kita, dibaca Al-Qur'annya itu masih berpahala. Bayangkan, yang tidak akan berubah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Sampai hari kiamat Al-Quran akan tetap ada. Ma'asyiral muslimin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga memiliki keistimewaan, yaitu orang yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barr." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, orang yang kesulitan membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Kata Rasulullah SAW, satu huruf Al-Quran yang dibaca oleh umatnya maka akan dilipatkan gandakan menjadi 10 kali. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan orang yang tidak lancar atau belum lancar, maka Nabi mengatakan lahu ajrani, maka 2 pahala. 2 pahala kali 10 berapa ibu? 20. 1 hurufnya bernilai 20 pahala. Masya Allah, 20 pahala yang akan kita dapatkan. Nah pertanyaannya, kalau gitu berarti kita gak usah lancar aja lah, biar ada banyak pahala. Apakah betul begitu? Bukan. Tetap yang lancar lebih mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi seseorang untuk terus belajar Al-Qur'an. Saat kesulitan terus belajar Al-Qur'an. Yang tadinya baca A susah kali ya, atau Ho atau H, ternyata ada yang salah. Saya pernah mengajar juga orang tua gitu. Dia mau belajar Al-Qur'an, itu ada juga mau alafnya di situ. Dia belajar Al-Qur'an. Dia bertanya, "Ustaz, ini antara kho dan ja itu yang mana?" Karena nggak tahu antara kho sama ja, nggak tahu. Kalau ja itu saya bilang titiknya di bawah, kalau kho titiknya di atas. Sama seperti itunya. Tapi alhamdulillah setelah belajar, alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca Al-Quran. Itu. Jadi syaratnya mendapatkan 2 pahala atau 20 pahala tadi adalah kondisinya tetap belajar Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu Al-Quran juga akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang kepada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang bacanya. Oleh karena itu di bulan Ramadan pas sekali untuk bisa membiasakan diri kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dan banyak utama yang lainnya. Ada juga jika dia memiliki anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan,
yang dia berniat dan bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran, maka jika punya anak yang menghafal Al-Quran 30 juz istiqomah mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tuanya memiliki keistimewaan. Orang tuanya akan mendapatkan jubah kemuliaan di hadapan para manusia di hari kiamat. Kita saja misalnya dapat penghargaan, kita dipanggil ke depan, anak kita juara, kemudian kita dikasih penghargaan, bangga. Itu di hadapan manusia di dunia. Apalagi nanti di akhirat, itu di hadapan manusia yang dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman, di hadapan mereka dikasih jubah kemuliaan. Masya Allah, jubah kemuliaan. Kemudian juga akan diberikan mahkota kemuliaan bagi orang yang anaknya hafiz Quran. Jadi kalau kita misalnya ada anak ya, boleh kita arahkan ke pondok atau ke TPQ dan sebagainya, karena itu adalah aset yang sangat berharga untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Al-Qur'an atau wahyu Allah Subhanahu wa taala atau dakwah Quran ini sudah sampai kepada kita, ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan. Kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan ada 2 kewajiban yang harus dilaksanakan jika orang itu mendapatkan dakwah atau Al-Quran sampai kepadanya. Yang pertama adalah tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah itu adalah yang pertama adalah dia wajib bisa membaca Al-Quran, karena itu adalah fardu ain. Karena kalau sholat tidak membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah. Sholat harus membaca Al-Fatihah dan juga ayat-ayat lain. Maka memiliki kewajiban untuk, kata Syekh Utsaimin, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Banyak sekali pahalanya. Terutama di bulan Ramadan, banyak-banyak membaca Al-Quran akan meraih pahala yang sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah mengetahui maknanya atau artinya. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Bagaimana kita akan mengambil petunjuk dari itu, mengambil manfaat dari itu kalau kita tidak paham? Maka kewajiban yang kedua adalah memahami isinya atau memahami paling tidak terjemahnya. Habis dibaca Al-Qur'annya, dibaca juga terjemahnya maksudnya seperti ini. Karena di situ adalah petunjuk. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan itu adalah petunjuk, kemudian solusi, kemudian kesuksesan, kemudian jalan kemudahan. Jadi Quran itu adalah jalan kemudahan. Segala permasalahan yang ada di dunia ini, Quran sudah punya solusinya. Di Al-Quran semuanya ada. Kemudian yang ketiga, kewajibannya adalah memahami isinya dengan membaca mungkin tafsirnya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tilawah hukmiyah. Mungkin banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi belum tentu bisa sami'na wa ata'na dengan hukumnya. Contoh, di Al-Quran itu kalau ada harta warisan, itu adalah laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi di kenyataannya satu-satu, laki-laki 1, perempuan juga 1. Tapi di hukum Islam adalah laki-laki 2, perempuannya 1. Itu kemampuan kita untuk bisa mengikuti hukum. Makanya dengan mengikuti hukum itu Allah tinggikan suatu kaum dan Allah rendahkan suatu kaum. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita jika Al-Quran sudah sampai dakwahnya kepada kita semuanya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada niat untuk menggurui atau apapun. Kami berniat untuk menyampaikan ilmu sedikit yang kami punya. Mudah-mudahan ilmu ini, sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kesalahan itu dari pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.